Berikutnya kita ke paslon 3 ya, Mas Anam. Saya bacakan lagi, visi misi pertahanan Ganjar Mahfud, politik bebas aktif, mendukung perjuangan rakyat Palestina, perkuat diplomasi dan kedutaan besar untuk pelindungan pekerja migran, modernisasi alutsista, dan pembentukan anggaran siber TNI. Soal anggaran siber TNI ini, nah ini bagaimana nanti implementasinya? Jadi sebenarnya gagasan soal cyber ini memang mau bikin angkatan cyber. Angkatan cyber Karena TNI. memang tantangan ke depan, perangnya itu perang cyber yang paling menonjol. Ya. Oleh karenanya memang dibutuhkan tidak hanya satu unit gitu ya, karena di beberapa matra sudah ada unit cyber. Nah ini perlu diperkuat karena misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini kita kehilangan banyak atau orang yang mencuri data-data melalui cyber kita. Ya, macam-macam itu, mulai dari instansi pemerintah, bahkan instansi penegak hukum, ya polisi juga kecolongan, jaksa juga kecolongan gitu ya. Belum lagi swasta, beberapa bank juga kecolongan datanya dan sebagainya lah. Kita perlu memperkuat soal cyber ini. Apalagi salah satu program yang juga ditonjolkan oleh kami, Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini adalah soal bagaimana proses digitalisasi, ya dan lain sebagainya. Infrastruktur itu dipersiapkan. Lah kalau keamanannya nggak disiapkan juga nggak match. Makanya di Polri sudah ada cyber juga. Kenapa harus TNI? Lain. Jadi nanti saya akan ngomong soal polisinya. Ya, ada juga badan cyber nasional juga ada. Ya. Tapi memang dalam konteks global kayak begini, ancaman yang nyata ya itu juga soal cyber. Makanya bikin satu angkatan cyber dia, matra sendiri bahkan. Nah, yang kedua sebenarnya yang kami tonjolkan adalah bagaimana mendorong senjata-senjata utama ini ya modernisasi, termasuk juga profesionalitas dari prajuritnya. Nah, modernisasi ini salah satu bentuk komitmen kami adalah ya mendorong industri di nasional. Itu juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja. Terus kita juga menghindari pembelian alat-alat yang usang gitu ya. Karena catatan kami misalnya, saya misalnya ya, karena saya di Malang begitu, ketemu sama beberapa orang yang pesawatnya jatuh gitu, ya ngeluh ini kenapa kok jatuh dan sebagainya. Begitu loh. Nah, teman-teman TNI juga bilang, kita mendukung bahwa modernisasi itu salah satunya memperkuat basis industrinya. Ya, kita menghindari juga soal pembelian pesawat-pesawat yang ya nggak layak begitu ya, yang usang dan sebagainya. Karena itu perawatan dan sebagainya juga biayanya juga nggak kalah besar. Itu dua. Sebentar. Yang ketiga, yang dalam sistem demokrasi itu soal keamanan juga harus ngomong juga soal polisi. Nah, soal polisi ini kami juga mendorong adanya modernisasi alat-alat sehingga bisa menghindari bentuk kekerasan. Misalnya soal body cam gitu ya. Ketika polisi hadir di tengah masyarakat dan sebagainya, di tengah aksi mahasiswa dan sebagainya, nggak boleh lagi ada kekerasan. Nah, pakai apa? Ya alat-alatnya apa? Body cam misalnya. Soal kamera yang melekat pada tubuhnya dan sebagainya. Nah, itu kan juga penting. Jadi betul katanya Mas Aal bahwa keamanan itu harus menghadirkan dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, termasuk berdampak langsung terhadap mereka. Misalnya begini, kalau tadi ngomong Taiwan dan sebagainya, ancaman Taiwan dan sebagainya, mungkin kita hanya berpikir bagaimana hubungan kedaulatan dan sebagainya. Padahal angka buruh migran kita, TKI kita di Taiwan juga sangat gede. Ya, jadi tinggi sekali. Beberapa negara yang gede, Malaysia, Taiwan, ya, Singapura, itu kan akan kena dampak langsung misalnya kalau itu terjadi. Yang paling penting kan yang di Taiwan kayak apa misalnya. Oleh karenanya memang skema kita ngomong pertahanan, ngomong keamanan, ngomong diplomasi, salah satunya adalah memastikan para buruh migran kita, ya baik itu di Taiwan, di Singapura dan lain sebagainya. Aman ya? Aman, ya, terlindungi. Baik. Hadir, kita hadir di sana. Baik. Nah, yang terakhir yang juga nggak kalah penting dalam skema pertahanan keamanan ini adalah bagaimana para prajurit kita, petugas kepolisian kita bekerja dengan baik. Kalau kesejahteraan nggak kita pikirkan. Salah satu yang kita pikirkan adalah memastikan keluarganya juga menikmati kesejahteraan. Dalam bentuk apa? Beasiswa untuk anak-anak prajurit. Gitu. Nah itu juga kami dorong. Iya. Gitu. Oke, kita sudah simak ya, Kisan tadi visi misi dari 3 paslon soal tema debat kali ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.